Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Masya Allah, kembali kita dalam program acara Catatan Harian Muslim. Dan di hari ini, di kesempatan kali ini, kayaknya kita nih nggak jalan-jalan nih. Saya kebetulan pas tanggal 10 Zulhijjah, itu agak kurang enak badan. Jadi saya nggak bisa menyertai Ustadz Muslim berangkat untuk menuju ke lokasi yang rencananya ini kita mau jalan-jalan kemarin tuh. Tapi qadarullah saya nggak bisa ikut nih. Oke, di kesempatan kali ini bersama Ustadz Muslim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sehat nih Ustadz ya? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustadz, kan kebetulan hari apa kemarin tuh ya? Selasa Ustadz ya? Pas tanggal 10 Zulhijjah ya. Zulhijjah, karena lagi kurang enak badan nih Ustadz. Padahal udah saya susun agenda nih mau jalan-jalan Ustadz Muslim. Tapi sekarang udah sembuh. Alhamdulillah, udah sehat nih. Udah banyak makan kambing ya. Oke Mas Ustadz, mau tahu sih Ustadz, kegiatan-kegiatan dari pagi nih Ustadz, di tanggal 10. Keberangkatannya kemana aja Ustadz? Kalau tanggal 10 kemarin alhamdulillah ya, ada beberapa kegiatan besar ya. Biarpun mandi, nyuci kan nggak dimasukkan ya. Nggak usah lah. Iya. Tapi alhamdulillah ya, pagi itu karena setahun sebelum Zulhijjah kemarin udah diminta untuk ngisi di salah satu masjid di Kota Medan ya. Khutbah Ustadz. Khutbah Id ya. Jadi pagi itu kita berangkat, khawatir juga karena PPKM ini ya, khawatir beberapa titik itu ditutup, tapi alhamdulillah pagi masih aman dan masjid juga tetap mengadakan untuk khutbah. Ya, walaupun dengan protokol kesehatan. Biarpun dengan protokol kesehatan, masker, cek suhu dan sebagainya, alhamdulillah. Dan ya pagi kita berangkat dengan tim ke lokasi sekitar jam 7 lah, karena khutbah dimulai jam setengah 8. Setengah 8. Nah, itu alhamdulillah itu pagi. Untuk jamaah banyak Ustadz? Kalau jamaah ya nggak ada bedanya ya mungkin ya. Tetap aja full kita di pelataran ya, bukan di masjidnya, di pelataran masjid. Di pelataran masjid itu ya penuh lah. Ya kisaran mungkin sampai 500-an orang lah. Masya Allah. Situ sekalian antum jadi imam Ustadz? Enggak ya, lain. Iya, karena cempreng kemarin. Cempreng kita cari imam khusus. Oh, imam khusus. Kalau khutbah boleh lah. Oke, khutbah. Jadi khutbah itu Ustadz kalau boleh tahu yang disampaikan itu berkaitan dengan apa nih Ustadz? Ya pertama mengingatkan akan sejarah tentang kurban. Tentang di hari kurban ini kan, di hari Zulhijjah ini banyak orang yang kemudian melalaikan dari ibadah-ibadah besar. Sementara pada nilai, pada fadilah itu agung. Sebagaimana juga saya sampaikan ketika Ramadan itu orang berbondong-bondong meninggalkan tidurnya, kantuknya, kemudian meninggalkan keluarganya untuk mencari Lailatul Qadar. Malam yang nggak pasti kapan jatuhnya. Tapi kemudian kita dengan antusiasnya mencari. Dan itu pekerjaan yang mulia. Namun kebanyakan kaum muslimin kan kadang-kadang lalai dan lupa. Kapan? Ketika Zulhijjah itu kan kata Rasulullah, ketika Rasulullah mengatakan ahabul a'mal, a'malu saleh. Maka kata Rasulullah itu bahwasanya Allah itu sangat mencintai satu amalan soleh pada hari ini. Hari ini maksudnya dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Dia pasti tanggalnya, waktunya. Dari pagi sampai pagi lagi sampai 10 hari. Nggak ada tebak-tebakan. Nggak ada tebak-tebakan. Nggak ada kapan datangnya ya. Gitu. Tapi kan orang nggak ada yang mau mengkhatamkan Quran, nggak ada yang mau kemudian bersedekah, banyak membaca Al-Quran, kemudian banyak sholat sunnah, banyak berzikir, bertakbir, takbir mutlak ataupun muqayyad kan. Ya. Sehingga kemudian orang lalai. Taunya apa? Taunya peristiwa ini, ibadah ini adalah cuman puasa saja. Puasa Arafah sebagian mayoritas kaum muslimin atau ibadah kurban. Padahal ini satu fadilah yang besar. Itu yang kita sampaikan, kita tekankan pertama. Yang kedua adalah kisah dari Ibrahim sehingga dia menjadi Khalilur Rahman, kekasih Allah itu. Kenapa? Banyaknya ujian yang dilalui oleh Nabi Ibrahim sehingga dia menjadi dekat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, jadi kan intinya bulan Zulhijjah dan ibadah kurban itu adalah, kurban itu kan asal katanya taqarrub, ya kan, qarraba yuqarribu taqarruban, atau kurbanan, ya kan, adalah bagaimana proses kita mendekati kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa salah satunya? Salah satunya ibadah yang mulia itu adalah berkurban. Nah, bagaimana peristiwa Nabi Ibrahim ketika kemudian dia tidak memiliki anak, sudah 90 tahun usia pernikahan, tapi nggak punya anak. Dia senantiasa berdoa mengatakan, ya Allah, jadikanlah dzurriyyati mim muqimas shalah, ya kan? Ibrahim senantiasa berdoa, ya Allah, jadikanlah anak dan keturunanku, padahal dia belum punya anak. Nabi Ibrahim, tapi doanya optimis, dia mengatakan, ya Allah, jadikanlah anak dan keturunanku itu dari orang-orang yang muqimas shalah, dari orang-orang yang menegakkan sholat, yang taat kepadamu ya Allah. Itu kan doanya. Kalau ditanya ada anaknya, waktu itu belum ada. Tapi dia optimis bahwa anakku dan keturunan-keturunanku jadi orang-orang yang menegakkan sholat. Tapi doa itu kemudian mustajab, sehingga kemudian keluarlah Ismail, anaknya Nabi Ibrahim, kemudian cucu-cucu dan cicitnya, keturunan sampai dengan Nabi Muhammad. Masya Allah. Jadi melahirkan banyak nabi dari Nabi Ibrahim. Oke, bosan. Kita persingkat aja nih waktunya, Ustaz. Setelah selesai khutbah, tujuan antum berikutnya kemana, Ustaz? Ya, karena kita sudah menghimpun kurban ya dari kaum muslimin di beberapa negara, maka kemudian kita merealisasikan, mengontrol bagaimana perjalanan untuk penyembelihan kurban. Oke, sedikit ya, Ustaz. Untuk tahun ini ada berapa ekor sapi dan juga kambing yang kita kurbankan, Ustaz? Kalau sapi kita nggak ada ya, tahun ini nggak ada. Kalau tahun kemarin masih dapat ya. Tahun ini kalau kambing sekitar 908 ekor. 908 ekor. Iya. Oke pemirsa, kira-kira di mana-mana sajakah kita sembelih 908 ekor ini? Jangan kemana-mana, insya Allah setelah ini akan kembali lagi tetap di Catatan Harian Muslim. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih tetap setia di Catatan Harian Muslim ya, spesial 10 Zulhijjah. Tadi di segmen yang pertama Pak Ustadz sampaikan bahwasannya ada sekitar 908 ekor kambing yang kita kurbankan melalui Yayasan Arisalah Al-Khairiyah nih Pak Ustadz. Tadi terakhir saya katakan ada beberapa titik nih Pak Ustadz. Iya. Artinya nggak semua di satu titik nih Ustadz. Enggak, dan itu kita sebarkan ya. Ya. Kalau 908 ekor di satu titik kita juga kewalahan. Kewalahan, dan juga dia menumpuk untuk tidak pemerataan kepada titik-titik yang sangat membutuhkan. Jadi polanya pertama, program peta kerja kita ini di Yayasan Arisalah ini kan dalam 3 tahun ke depan ini kan membatasi Pulau Sumatera dari Aceh sampai Lampung ya. Dan itu kita beragamkan di titik-titik dai-dai yang sudah kita tempatkan, ya kan? Ataupun tempat titik-titik yang dimana mereka tidak berkurban. Kadang-kadang kan ada daerah-daerah yang terisolir atau yang minoritas dan sebagainya, atau daerah ekonomi menengah ke bawah. Mereka tidak ada kurban. Kalau ditanya, ya kadang-kadang setahun sekali, kadang-kadang 10 tahun sekali mereka ada kurban. Nah itu yang titik itu yang kemudian kita jangkau, kita berikan, ya kan? Itu Pulau Sumatera. Ada juga sampai merambah kepada di Pulau Jawa seperti di Bandung ya, kemudian di Surabaya, kemudian di Jakarta, ada beberapa titik yang kita lihat potensi untuk kedepannya, karena kan secara peta kerja kan kita mau secara visi kita mau jadi yayasan nomor 1 di Indonesia, ya kan? Jadi petanya membagikan peta program ekspansinya adalah per pulau. Nah sini kan Pulau Sumatera sudah hampir kelar. Ya kan, semua titik program baik kurban ataupun yang lainnya. Nah sekarang kita mulai masuk Pulau Jawa, nanti masuk lagi pulau-pulau lainnya, itu dia. Jadi sedikit-sedikit kita menjajaki pulau-pulau di sepinggiran Sumatera. Masya Allah. Nah itu dia. Ustadz, kalau boleh tahu nih Ustadz, yang paling pelosok nih yang antum ingat di mana kita kirim?
kambing kita? Kalau kambing ini kita kirim di berbagai titik ya. Kalau di Sumatera saja misalnya itu ada di Nias ya. Nias itu harus di pulau terpencil ya. Kemudian Mentawai, kemudian di daerah-daerah seperti di Tapsel, kemudian di Karo dan sebagainya, daerah-daerah yang itu minoritas, terjepit dan memprihatinkan dari sebagian ya, bukan kita menjas kemudian di pulau ini orang-orang yang miskin atau menengah ke bawah, enggak. Tapi sebagian yang titik yang memang kita lihat menengah ke bawah itu kita berikan. Biarpun ada di beberapa titik sentral, kita katakan titik sentral, supaya syiar Islam itu kelihatan. Ada juga. Ada yang kita buat sebagai syiar Islam, simbol syiar Islam, yang kita bagikan tetap saja pembagian kita alokasikan kepada mereka yang duafa, kepada sesuai dengan sunnah lah. Dibagikan kepada fuqara dan masakin, kemudian hadiah. Hadiah ini kepada bisa jadi orang-orang yang berkecukupan kita berikan agar apa? Agar menggugah. Mungkin nanti kenapa sih aku orang yang berkecukupan dikasih kurban, mestinya aku kurban. Atau yang dia non muslim, ada juga sebagian titik kita berikan kepada non muslim, itu dia. Masya Allah. Ini menarik temanya Ustadz, kurban dan dakwah. Sebenarnya apa kaitannya nih Ustadz? Berkurban dan berdakwah nih biasanya kan beda nih jalurnya nih. Ya, nah biasanya kan yang kita tahu mayoritas di masjid-masjid, di masyarakat, atau ketika kita berkurban kan, dia ketika berkurban kan hanya menyembelih seekor kambing, sapi atau unta, ya kan? Itu yang kemudian diberikan. Biarpun itu bentuk takarub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kemudian kita kan harus berpikir smart di dalam beribadah, ya kan? Bagaimana dengan uang kapasitas yang sama, karena kita terima itu kan sekitar 1.800.000 ya, estimasi. 1.800.000 itu kemudian kita mendapatkan berbagai fadilah besar. Salah satunya kurban, kemudian dakwah. Bagaimana? Karena dari uang 1.800.000 itu selain untuk kita belikan kambing, ada dana yang kemudian kita alokasikan dari dana 1.800.000 itu untuk menyokong program dakwah. Jadi kita kemudian menyebarkan dai-dai, kemudian mengcover program-program dakwah, pembagian Al-Quran dan sebagainya. Karena ada di lapangan juga kita bagikan Al-Quran yang kita alokasikan dana itu. Dan itu jadi dia mendapatkan fadilah ketika kita mengirim para duat, para asatidzah ke lapangan untuk mengcover kegiatan dakwah, dia mendapatkan pahalanya dan mendapatkan pahala kurban. Jadi dua dia. Masya Allah. Nah itu dia. Ustadz, kalau boleh tahu nih Ustadz, untuk yang kurban ini atau donatur lah bahasa kitanya, ini mayoritas dari mana aja nih Ustadz? Apakah semua dari Indonesia atau dari luar negeri? Pada tahun ini kita membuka kepada 3 negara ya yang secara khusus ya. Pertama negara Republik Indonesia di Indonesia, itu kita himpun juga. Kemudian ada negara Singapura dan ada negara Saudi Arabia. Jadi ada 3. Ya biarpun mungkin mana yang paling banyak adalah pertama mungkin level pertama yang kita dapatkan dari Saudi Arabia. Kemudian ada yang kedua adalah dari Singapura, ya kan? Dari Singapura. Kemudian yang ketiga pada porsi yang ketiga adalah Indonesia. Nah itulah gambaran para donatur. Yang ya. Jadi disebar ke beberapa titik, 908 ekor kambing nih Pak Ustadz. Oke, kembali kita Ustadz ke perjalanan antum Ustadz. Jadi setelah antum melaksanakan khutbah Id di Medan, kemudian ini selanjutnya antum berangkat ke titik yang mana nih Ustadz? Oh iya, kemudian kita berangkat ke ada desa Sialang Buah ya, di Teluk Mengkudu, di Serampah, di Kabupaten Serdang Bedagai. Kita berangkat di sana karena ini titik yang kita anggap juga besar. Ada beberapa titik besar ya yang kemudian kita benar-benar expose untuk sebagai laporan dan di sini memang sebagai contoh. Nah, di situ kita sembelih sekitar 200 ekor. 200 ekor ya. Itu yang kita lakukan, akan tetapi tetap saja yang semua titik kita kontrol. Karena kita memang ada tim yang kemudian kita sebarkan dan tata caranya, pola penyembelihannya, kapannya
itu memang secara serentak kita lakukan secara bersama. Jadi tidak ada penundaan hari besoknya, hari tasyrik, enggak. Semua di tanggal 10. Tanggal 10 itu memang kita syaratkan. Kenapa? Karena kita menimbang bahwasanya para mudhahiyat itu, para yang berkurban, ada juga kadang-kadang ada juga yang hadiyu. Orang-orang yang melakukan ibadah haji kan. Kadang-kadang kan ada hadiyu pada hari tanggal 10 Zulhijjah itu kan dia juga menyembelih, tapi kan bentuknya hadiyu. Nah, dan mereka kan belum bisa bertahallul dia. Tertahan dia untuk mencukur rambutnya, ya kan, motong kukunya, pakaiannya belum bisa diganti karena menunggu kita. Jadi makanya kita syaratkan semua bagi yang kemudian kita salurkan dia harus disembelih pada hari itu. Dan setelah itu kemudian mereka harus melaporkan ke kita lagi sudah disembelih, karena kan kita akan harus memberi informasi kepada seluruh titik yang para mudhahiyat itu person-person. Nah, baik yang di Mekah, Madinah, kemudian di mana saja kita beritahu informasinya. Oh gitu, Masya Allah. Oke, menarik nih Ustaz perbincangan kita. Namun nampaknya kita harus rehat kembali nih Pak Ustaz. Iya. Oke pemirsa, jangan kemana-mana. Insya Allah setelah ini kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita tentang kegiatan Ustaz Muslim di tanggal 10 Zulhijjah. Jangan kemana-mana, tetap di catatan harian Muslim. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih dalam program acara catatan harian Muslim spesial 10 Zulhijjah. Ya, dan ini kegiatan Ustadz Muslim di tanggal 10 Zulhijjah apa-apa saja. Tadi kita sampaikan bahwasannya Ustadz setelah sholat Id kemudian berangkat ke daerah Sialambua nih Pak Ustadz. Iya. Nah, dan di sana ada sekitar 200 ekor pemotongan nih Pak Ustadz. Ini antum datang ke sana ngecek aja atau ikut motong juga nih Ustadz? Ikut nyembelih ya? Ya. Ya ikut nyembelih lah pastinya Mas Rahman ya. Masya Allah. Biarpun takut-takut serem ya. Tapi alhamdulillah mungkin ya karena udah biasanya setiap tahun ya nyembelih ya. Jadi udah biasa aja. Ya ikut lah pastinya menyembelih. Mereka belum ketika kita datang mereka masih siapkan tempat aja. Tempat, persiapan semuanya. Gitu kita datang baru dimulai menyembelih. Biarpun titik-titik yang lain sudah nyembelih. Ya kan? Nah, nggak nunggu. Jadi karena kita memang tim yang karena jarak antara tempat sholat dengan penyembelihan ya lumayan jauh lah ya, sekitar mungkin 7 sampai 80 kilo ya. Makanya mereka menunggu, ya setelah itu kita sembelih. Oh, Masya Allah. Oke, untuk pembagiannya Ustaz ke masyarakat sekitar. Iya, kalau itu kalau yang di tempat kita itu pertama panitia itu kita rekrut dari para abang-abang becak ya. Masya Allah. Para abang-abang becak di ada sekitar 100-an yang kita himpun ya kan, sama panitia di sana menghimpun tukang becak. Nah, kemudian setelah disembelih selesai, dibungkus semua dengan baik dengan prosedur kesehatan tetap. Kemudian dibagikan ke masyarakat-masyarakat yang kemudian datang secara berkala masuk ke daerah itu ya. Kemudian kita bagikan. Masya Allah. Respon dari masyarakat sendiri, Ustaz. Nah, ini kan jarang-jarang loh kita bisa motong kambing sampai 200 ekor nih. Ya. Apalagi di satu kampung gitu kan. Iya. Nah, ini gimana respon dari mereka nih, Ustaz? Kalau dari respon dari masyarakat ya cukup antusias ya pasti ya. Pertama lihat makanya yang non muslim pun kadang-kadang datang untuk menyaksikan ini kegiatan sosial yang luar biasa. Biarpun mereka pada asalnya kita kasih kupon mereka akan ngambil. Iya. Respon baik muslim ataupun non muslim cukup antusias ya. Ya itu tadi saya bilang bahwasanya non muslim pun datang menyaksikan. Kadang-kadang bantu ya. Kadang-kadang bantu karena merasa ini syiar Islam, penyembelihan daging binatang, hewan ya kan, kambing kemudian disebarkan ke masyarakat. Masyarakat muslim ataupun non muslim. Jadi mereka merasa bergembira bersama dan merasa bahwasanya Islam itu memang benar-benar memperhatikan sosial atau bahasa syar'inya rahmatan lil alamin, ya kan? Nggak peduli oh ini non muslim nggak boleh ya, nggak ada. Karena juga dalam Islam kan dibagi bahwasanya ini ada bentuk hadiah yang kata para ulama hadiah ini adalah untuk orang yang kaya, tetangga ataupun non muslim kan. Tetap boleh ya. Jadi kebersamaan itu
terlihat ya. Masya Allah. Dan semangat masyarakat juga ya senantiasa berharap kapan lagi Ustaz dibuat ya. Kalau bisa setahun lebih dari sekali Buat lagi gitu. Masya Allah. Kemudian nih Ustaz, respon dari donatur sendiri nih Ustaz. Ini gimana nih dari mereka? Ya, alhamdulillah ya sudah berapa dari semenjak 2008 ya. 2008 kita kemudian menggagas program besar-besaran untuk berkurban. Kita himpun dari donatur-donatur baik di skala Indonesia ataupun di luar Indonesia. Kadang-kadang alhamdulillah dari berbagai negara seperti Singapura itu sudah beberapa tahun ini terus ikut andil dalam mensyiarkan program kita ini. Kemudian apalagi Timur Tengah ya. Timur Tengah, Indonesia yang kemudian belakangan mulai ikut, alhamdulillah respon baiknya. Dan mendapatkan kepuasan dalam artian amanah yang diamanahkan mereka merasa puas. Merasa puas. Sampai Pak Selamat ada beberapa program tuh, karena kita kan memberitakan step by step. Bahkan sudah selesai pun kita buatkan laporan secara video, secara lisan, tulisan dan sebagainya semua kita lakukan. Agar mereka ketika nitipkan amanah uang itu, berkurban itu, dia yakin bahwasanya korban yang kutitipkan itu benar-benar kelihatan disembelih ya kan. Jangan nanti kutitipkan nggak ada laporan dan sebagainya. Sampai ada beberapa negara itu program-program lain ya. Respon mereka itu cukup antusias. Contohnya kita pembagian kurma ya. Kalau pembagian kurma itu dia membagi kurma di berbagai negara. Dan dia bilang kalau seandainya Yayasan Arisalah Al-Khairiyah itu belum minta kebutuhannya, maka saya tidak akan bagikan ke seluruh negara. Masya Allah. Ya kan? Karena yang negara lain mungkin cuma dibagi gitu aja. Nggak ada secara rapi, kemudian laporan. Mereka bilang, kan berarti levelnya Yayasan Arisalah itu bandingannya negara-negara lain. Jadi katanya nggak akan saya kasih sampai saya memenuhi kebutuhan Yayasan Arisalah maunya berapa. Kalau dia maunya misalnya 500 ton, saya penuhi dulu. Baru setelah itu saya bagi ke negara-negara. Nah itu kan bentuk kepuasan donatur ya. Nah itu yang selalu kita jaga agar amanah itu tersalurkan. Kalau dari persentasenya nih per tahunnya, dari bergambar kita dari tahun lalu ke tahun ini meningkatkah atau bagaimana? Kalau melihat persentasenya ya tetap saja ya, tetap meningkat dalam artian pada koridor sekitar, biarpun awalnya itu mungkin sekitar puluhan, kemudian naik kepada ratusan. Pernah juga sebelum COVID itu sampai kepada level 1000 ya. Tapi kemudian karena COVID ini agak menurun, biarpun menurunnya itu tidak drastis. Ke 800, ini naik lagi 900. Masya Allah. Nah itu dia. Oke Pak Ustadz, mungkin terakhir Ustadz ucapan terima kasih dari Yayasan Arisalah untuk para donatur. Ya terima kasih, kita mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh para mudhahiyan ataupun orang-orang yang melakukan ibadah haji yang kemudian memberikan hadiahnya kepada kita yang dititipkan amanah ini. Secara umum kita mengucapkan terima kasih atas kepercayaan itu dan kita insya Allah akan terus mengawal amanah-amanah yang diamanahkan ke kita sebagaimana mestinya dan lebih lagi, karena kita berpikir senantiasa Yayasan Arisalah Al-Khairiyah ketika diberikan amanah uang, kita berpikir supaya menjadi ibadah ini lebih smart dalam artian fadilah dan ibadahnya. Sama contoh seperti kurban, kalau kita sembelih kurban kita bagikan saja, maka kita akan mendapatkan itu saja. Makanya kemudian kita buat program dakwah yang mengiringi itu, biarpun nilainya kadang-kadang kita survei di berbagai masjid itu bisa mencapai angkanya menjadi 2 juta. Tapi kemudian kita bagaimana menyajikan 1.800.000 masuk include program dakwah. Jadi tidak saja kemudian mendapatkan pahala kurban, tapi mendapatkan pahala yang lebih. Itu jadi kita mengucapkan kepada kaum muslimin, kaum muslimat, mudhahi dan mudhahiyat, mudah-mudahan amanah ini kita juga yang diberikan amanah bisa menjalankannya, dan kepada yang memiliki hajat niat adalah tersampaikannya
hajat tersebut dan mendapatkan pahala sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, amin, Masya Allah. Oke pemirsa, nampaknya sampai di sini dulu perjumpaan kita. Insya Allah nanti kita akan jumpa lagi di episode berikutnya. Untuk itu kami ucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan, dan kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.